Kembali lagi di Kompas Sport Weekend bersama saya Tata Nova Siliana. Sport lovers pecahkan rekor dunia lewat tinju sambil beramal. Inilah yang dilakukan Patrick Winata, pemecah rekor dunia tinju 24 jam. Dengan persiapan intensif, aksi yang menguras fisik mental ini dilakukan Patrick Winata karena kepeduliannya untuk anak-anak penderita kanker. Berikut liputannya untuk ada teknik tertentu nggak yang digunakan ketika memecahkan rekor itu? Mungkin kan orang kayaknya kalau nggak kok mungkin nggak sih nih gitu 24 jam porsinya. Dan itu yang cukup berat buat saya waktu itu karena saya tuh karena ini kan belum pernah ada, belum ada metode yang benar-benar dikhususin untuk mempersiapkan ini. Jadi saya tuh berusaha untuk mencoba mengulik sendiri gimana latihan yang tepat buat persiapan saya ini. Jadi ada beberapa metode yang saya gabungin dari metode boxing itu sendiri dan olahraga lain seperti maraton. Ya, jadi saya gabungin. Kita waktu itu memang kita punya target itu, tapi tidak mencapai target. Tapi saya cukup senang karena pertama saya ini bukan siapa-siapa. Pertama saya itu bukan orang yang terkenal, tapi saya cukup bangga karena hari itu kita bisa ngumpulin dalam 24 jam itu kumpulin sekitar hampir 240 juta. Buat orang seperti saya yang bukan siapa-siapa itu cukup besar, dan yang menariknya dari founder yayasan ini juga sempat ngomong bahwa ini donasi terbesar yang mereka pernah terima gitu. Jadi saya cukup bangga, cukup senang ya kita bisa ngumpulin sebesar itu. Sementara itu, pelatih Patrick, James Mokoginta, awalnya tidak menyangka dengan ide gila Patrick Winata memecahkan rekor bertinju 24 jam non-stop. Namun James bersama tim pelatih langsung mempersiapkan program latihan yang tepat selama 4 bulan. Tak hanya fisik, James justru menilai menjaga mental dan suasana hati sang atlet jadi hal yang paling penting. Saya kebayang juga, waduh ini sesuatu hal yang gila menurut saya. Saya petinju profesional pun saya nggak sampai sebanyak itu paddingnya 24 jam. Paling saya latihan padding 12 ronde, 15 ronde. Terus Bang Patrick bilang, "Bang, saya punya rencana mau padding 24 jam." Saya sempat mikir, aduh ini kayaknya sesuatu hal yang nggak mungkin ya. Abang pikir-pikir dulu deh. Jadi pelatih, saya nyari pelatih yang bisa sesuaiin mentalnya Bang Patrick. Jadi biar Bang Patrick moodnya tetap stabil. Soalnya kan kita 24 jam itu butuh kayak ketenangan. Kalau pelatihnya nggak sesuai seperti apa yang Bang Patrick mau, moodnya bisa hancur dan itu bisa fatal. Oke, nah itu ketika latihan dalam sehari berapa jam sih biasanya? Kita biasa paling sedikit itu satu hari itu 5-6 jam. 5-6 jam. Ya. Dan inilah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKKI, di mana uang ratusan juta yang diraih Patrick Winata selama bertinju 24 jam non-stop langsung ia donasikan ke yayasan ini. Selama ini, selain aktif di dunia tinju, Patrick memang juga aktif dalam gerakan kemanusiaan. YKKI mengapresiasi donasi yang diberikan Patrick Winata dan berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli terhadap anak-anak pasien kanker. Selain menjadi rumah singgah,
YKaki juga menyediakan sekolah bagi anak penderita kanker yang tengah dalam masa pengobatan, mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Tapi kita bisa mencapai ini karena ada orang-orang seperti Anda, media, seperti Kompas, dan masyarakat ya seperti Patrick yang menyediakan begitu banyak waktunya untuk mendukung kegiatan Yayasan Kaki Anak Kanker Indonesia, YKaki. Waduh, kita terima kasih sekali sama Patrick ini. Dia menyediakan waktunya sebegitu besar untuk membantu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ya, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi Patrick seperti di Indonesia seperti itu. So, kita bisa berdiri karena ada orang-orang, ada anggota masyarakat masih menaruh perhatian pada kanker anak. Lewat keberhasilan, Patrick Winata membuktikan tekad kuat bisa membuahkan prestasi level dunia dan bermanfaat untuk sesama. Tidak berhenti, Patrick Winata dan Project 24 terus bergerak untuk membuktikan meski hidup dalam kondisi berbeda, semua manusia punya waktu yang sama setiap harinya, 24 jam untuk berjuang mewujudkan harapan. Putri Oktaviani, Januar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.